Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Terima kasih kepada Big Tulus Afrizal semuanya. Bapak Ibu mengucapkan terima kasih menerima jariah dari sampean semua. Semoga Allah memberi tambah tetap iman sampean semua, murahkan rezekinya, jauhkan bala dunia wal akhirat, dan semoga kamu sama Allah diberi rezeki yang berkah barokah banyak untuk bekal ibadah. Nanti Turah bisa bikin rumah, Turah bisa jarot tanah suci Makkah Madinah, melakukan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam radhiyallahu anhu alhamdulillah rabbil alamin. Anda syakirin, anda naimin, anda na'amu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdulillah jalali dan isamul Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa amyatan jasadina wa bi'atan fi rezekina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa marhatan indal maut wa najatan minan nar wa bantal kisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina izzati wa salamun alhamdulillah. Semuanya Mbak Ibu mengucapkan terima kasih ya. Allah yang balas, Mbak Ibu terima nompo menerimanya. Allah yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke-14 Desember 2021. Wah, syutingnya mepet banget guys, karena pagi ada beberapa hal yang harus dikerjakan, jadi siang udah kesiangan. Dan nanti insya Allah Mas Tulus minta doanya biar selamat sampai tujuan ya saudaraku. Jadi Mas Tulus hari ini berangkat dari Pasar Minggu ke Terminal Giwangan kalau nggak salah ya, Terminal Giwangan Yogyakarta. Nanti jam 2:30 jadwal busnya. Mas Tulus naik bus Rosalia Indah. Terima kasih banyak doanya. Insya Allah nanti kalau sudah sampai di Jogja dikabari. Pokoknya Mas Tulus sama Mas Wardi nanti akan on the way nanti jam 2:30. Jadi minta doanya supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada. Salam jumpa, salam kangen. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa dipencet tombol like, kemudian dipencet tombol subscribe, dipencet tombol loncengnya juga, jangan di skip iklannya kalau boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, terima kasih banyak selalu setia nungguin video-video terbaru dari Mas Tulus. Pokoknya diucapkan selamat bergabung terus untuk kalian yang sudah sering bolak-balik. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk hamba Allah yang hari ini kemarin sudah kirim untuk beli lampu bohlam. Jadi dari hasil uang yang dikirim itu, uang kiriman dari hamba Allah yang dari Malaysia,
ternyata setelah saya belanjakan dapat 12 pieces lampu. 12 pieces lampu untuk yang di Cianjur, dan insya Allah hari ini sampai pada lokasi. Terima kasih banyak. Jadi lampunya belum butuh lagi ya teman-teman, buat di masjid belum butuh kalau sekarang. Jadi sudah cukup, ada di 12 buah. Ada di niatnya cuma 10, tapi karena uangnya lebih jadi Mas Tulus belikan jadi 12 buah ya. 12 buah lampu yang akan kita sedekahkan, yang akan difungsikan di salah satu masjid yang ada di Cianjur. Nanti pasti ada videonya kok. Terima kasih banyak nggih. Terus juga terima kasih untuk yang sudah menambahkan Al-Qur'an. Kemarin ada yang sedekah 8 buah Al-Qur'an, kemudian sedekah juga untuk nasi box, dan pagi ini juga ada sedekah lagi dari hamba Allah yang sedekah 10 buah Al-Qur'an. Terima kasih banyak tanpa buka donasi-donasian ya pokoknya ya. Tanpa donasi-donasian. Pokoknya terima kasih banyak. Juga kemarin ada yang sedekah untuk sedekah bumi, juga terima kasih banyak. Masih masuk terus kok alhamdulillah, walaupun masih banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang nyinyir, tapi alhamdulillah masih banyak yang mau sedekah ya. Terima kasih banyak. Terus juga Mas Tulus mau ucapkan terima kasih. Pagi ini katanya ada yang mau kirim Al-Qur'an, bukan pagi ini tapi nanti setelah pulang dari Jogja ada yang akan kirim Al-Qur'an juga buat teman-teman. Jadi Al-Qur'an masih sangat butuh banyak, butuh 100 lagi, sedangkan baru masuk 18 buah. Teman-teman yang masih punya rezeki pengen bantu, ya monggo hubungi Mas Tulus aja ya. Dan mukena juga masih dibutuhkan 10 sudah nyampe. Ternyata kita butuh 30, jadi 20 nanti ke Cianjur, 10 ke Cianjur, 20 nanti dikirim ke Garut ya teman-teman. Tapi 20-nya masih belum dapat. Siapa tahu jenengan yang lagi nonton punya rezeki lebih, bisa langsung berbagi ke Mas Tulus. Dikirimkan langsung ke alamat Mas Tulus, boleh dikirimkan secara uang juga boleh, nggak apa-apa ya. Kisaran antara 100 sampai 150 ribu itu yang bagus ya. Ada yang 50, tapi aku kok ngeri ya. Masa sedekah yang 50 ribu kan, maksudnya takutnya bahannya nggak terlalu bagus, lagi jadi nggak enak juga nantinya ya. Jadi kisaran harganya antara 100 sampai 150 ribu. Perkiraan Mas Tulus di situ, itu yang bagus loh ya. Di bawah 100 ribu juga banyak, tapi maaf bahan-bahan yang kurang baik, kurang bagus katanya, kata Mbak yang aku tanya. Jadi agak kurang enak ketika dipakai untuk sholat. Jadi ya kalau bisa, kalau teman-teman yang mau bantu silahkan hubungi Mas Tulus aja langsung lah pokoknya gitu ya. Terus yang mau pesan minyak bidara sementara waktu selama Mas Tulus di Jogja nggak bisa, karena kan besok sudah berangkat. Mas Tulus itu berangkat pulang tanggal 18. Tanggal 18-nya Mas Tulus sudah pulang ke Jakarta, karena 19, 20, 21, 22 Mas Tulus kerja. Itu sudah full sampai 4 hari berturut-turut. Sampai tanggal 22 Mas Tulus nyanyi soalnya. Jadi nggak bisa lama-lama di Jogja teman-teman ya. Matur sembah nuwun. Untuk yang mau meet up, mau ketemu, bisa langsung hubungi Mas Tulus di kolom komentar aja, ataupun cek kolom deskripsi ya. Pokoknya yang sudah sedekah membantu terima kasih banyak. Dan juga sedekah yang masjid, sedekah terakhir dari kalian semua sudah Mas Tulus sedekahkan juga, jumlahnya 2.475.000. Nanti Mas Tulus update di channel YouTube ini, kemudian juga di video awal juga Mas Tulus akan selipkan, kemudian juga akan ada Mas Tulus tayangkan di WA dan juga Instagram. Teman-teman yang penasaran kalau dibilang Mas Tulus nipu atau Mas Tulus menikmati hasil sedekahnya, silahkan nanti buktinya Mas Tulus upload ya. Ada sudah ada foto, ada video juga. Videonya mungkin Mas Tulus sambungkan di video ini nantinya ya. Terima kasih banyak. Sementara sedekah masjid saya stop dulu. Sedekah yang lain juga Mas Tulus nggak buka secara pribadi, maksudnya nggak buka secara umum di channel YouTube. Kalau ada yang mau sedekah masih Mas Tulus terima. Tapi sementara waktu Mas Tulus close dulu, menghindari mulut-mulut orang yang berbicara katanya bisa nerawang melihat saya makan duit sedekah katanya ya. Dengan bisa nerawang tuh seharusnya begini, dia tahu sumber rezekiku dari mana. Mas Tulus tuh sekali nyanyi berapa, dapat jobnya berapa, MC akad berapa, nyanyi berapa, jenengan seharusnya tahu. Sekali saya jalan nyanyi itu berapa, jenengan seharusnya tahu kalau jenengan bisa nerawang loh ya. Katanya begitu. Saya kembalikan ke kalian ya. Sementara Mas Tulus skip dulu untuk masjid, tetapi sudah Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah sedekah masjid, nasi box, Al-Qur'an, mukena, lampu. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar dengan lebih melimpah lagi. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Allah mudahkan untuk segala hajat yang diniatkan. Semoga Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Yang mau nambahin lagi untuk nasi box gimana caranya? Klik kolom deskripsi, minimal 10.000, maksimal terserah kalian. Nasi box yang masih agak melempem teman-teman, nasi box masih sedikit, masih agak melempem ya. Jadi teman-teman yang masih punya rezeki boleh bantu untuk sedekah nasi box di akhir bulan ini, di tanggal 30-an lah ya. Dan mohon maaf sebelumnya, sepertinya untuk wayang kulitnya terpaksa Mas Tulus cancel karena ya maaf teman-teman, yang penting kita sedekah bumi aja. Kalau memang ada hamba Allah yang masih mau bantu tenaga wayang kulit, ya monggo, kalau tidak juga enggak apa-apa ya. Tetap menunggu, siapa tahu Allah kasih keajaiban, karena udah tanggal segini saldo untuk sampai di angka 7 juta saja belum, jadi masih di bawah 7 juta, sehingga kalau untuk tenaga wayang kulit juga itu nggak cukup. Buat sedekah bumi aja insya Allah cukup ya. Jadi matur sembah nuwun semuanya, terima kasih banyak. Semoga berkah barokah buat yang masih percaya sama Mas Tulus, masih mau bantu Mas Tulus, semoga berkah barokah. Apa kira?
Enak ya? Udah enak ya? sorry tadi kalau agak berisik, mohon maaf ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Banyak banget yang nanya, Mas Tulus tujuannya ke Jogja apa? Padahal sebelumnya Mas Tulus sudah bikin video tentang Mas Tulus tuh pengen ke Jogja. Kalau jenengan tanya kepinginan Mas Tulus ke Jogja itu apa? Nggak tahu. Secara pribadi nggak ada pasien. Ada yang bilang gini, Mas Tulus dipanggil Eyang Selo ya? Mas Tulus disuruh Eyang Selo ya? Apa ngikutin maunya Eyang Selo atau apa? Katanya begitu, ada yang bilang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman, aku klarifikasi lagi, Mas Tulus ke Jogja itu tanpa tujuan apapun. Istilah kata tuh maksudnya nggak ada agenda apapun. Maksudnya mau ketemu dengan si A, si B pun aku juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Dian sama Mbak Novi, insya Allah tetap ketemu karena beliau kan memang mobile ya. Beliau memang sudah janjian sebelumnya. Tetapi selebihnya untuk tujuan tertentu Mas Tulus nggak ada. Mau ziarah ke makam keramat kah? Mau apa kah? Nggak ada. Gak ada niat-niat kayak gitu. Kemudian ada pasien kah yang harus dipegang? Adakah orang yang mau diobati? Nggak ada. Sumpah demi apapun nggak ada. Jadi memang ke Jogja memang sudah pengen dari awal pengen ke Jogja. Intinya sih target awal Mas Tulus pengen ke Parangtritis sama ke alun-alun Yogyakarta dekat Malioboro itu. Dari situ tok. Selebihnya nggak ada agenda. Ada yang bilang nanti ke makamnya Ki Seno Nugroho ya Mas Tulus, insya Allah. Terus nanti katanya disuruh ke mana? Ke kediaman Mbak-mbak. Aku gini aja ya teman-teman, supaya memudahkan. Kalau nanti saya main ke rumah yang lain, yang satunya nggak didatengin, nanti dikiranya Mas Tulus sombong. Mendingan gini, nanti ngumpul aja di hotel atau di mana tempat kita ketemu di luar. Jadi jangan ke rumah masing-masing. Nanti malah yang lain iri, yang lain juga pengen ketemu, yang lain pengen Mas Tulus main. Ya, yang mau ketemu silakan nanti Mas Tulus calling ketika Mas Tulus sudah di Jogja. Gitu nggih, matur sembah nuwun. Jadi kalau tujuan utama Mas Tulus ke sana tuh kayak dianggap seperti melakukan sesuatu hal yang mustahil sebetulnya, tapi yang Mas Tulus niatkan adalah untuk sesuatu yang baik, berhubungan dengan Ki Ageng Selo tidak, tapi kalau berhubungan dengan Eyang Selo iya. Aku sampai sekarang masih belum tahu Ki Ageng Selo itu apakah Eyang Selo yang aku kenal dulu waktu tahun 99. Aku juga enggak tahu, aku masih cari tahu. Justru nanti kita akan cari tahu di Jogja kira-kira Eyang Selo yang nyuruh saya. Sebetulnya nggak disuruh secara langsung sih, tapi kayak yang memang ada keinginan, kemudian Eyang Selo memberikan clue dan aku memang harus mengerjakan itu, sehingga memang ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Ibarat kata kalau dikatakan misi kemanusiaan lah. Jadi kesana itu untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Saya berharap apa yang saya lakukan tadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk saudara-saudara kita yang lain, dan bermanfaat juga untuk sebuah poros yang memang sudah seharusnya berputar di posisinya. Dan Allah menukar itu dengan apa yang sudah saya keluarkan, dengan kegiatan yang saya lakukan, dengan tenaga yang sudah saya keluarkan. Ya semoga Allah menukar itu dengan sesuatu yang bermanfaat, termasuk untuk pahala kedua orang tua saya. Gitu aja sih. Jadi kalau dikategorikan ada sponsor, tidak ada sponsor-sponsoran ke Jogja. Jujur teman-teman, yang nawarin buat hotel tuh banyak banget. Mas Tulus aku yang meserin hotel ya, Mas Tulus aku yang terpeserin tiket ya, Mas Tulus aku yang gini. Jujur Mas Tulus tidak menerima karena apa? Karena Mas Tulus pengen memang itu betul-betul dari dana Mas Tulus pribadi. Jadi pengen ya memang real dari saya sendiri. Untuk sesuatu yang sedang, istilah kata tuh Mas Tulus punya hajat gitu loh teman-teman. Nah hajatnya itu harus Mas Tulus selesaikan di Jogja. Nah kira-kira apa hajatnya Mas Tulus nggak bisa jelaskan di sini, tetapi mungkin kalian yang sudah nonton video sebelumnya, kalian akan memahami bahwa sekarang ini masih sedang dibutuhkan sebuah tenaga. Nah aku sedikit kasih clue juga ke kalian yang punya kemampuan khusus. Mungkin nanti jeda pas sudah Mas Tulus di Jogja, mungkin kalian akan sedikit ngerasa oleng sedikit, karena beberapa teman-teman kalian akan saya butuhkan. Beberapa teman-teman dari kalian, entah itu eyang-eyang yang kalian punya, akan saya butuhkan untuk menemani dan juga membantu saya menyelesaikan misi yang harus saya selesaikan. Dan doakan saja, nggak usah tahu, nggak usah pengen cari tahu sebenarnya tujuannya apa, kenapa, tapi lebih baik jenengan doakan mudah-mudahan Mas Tulus ke Jogja itu untuk tujuan yang baik dan berprasangka baik, niatnya baik, mudah-mudahan berbuah baik. Hanya itu aja. Bukan berarti apa Mas Tulus, ada yang bilang gini, Mas Tulus mau numbalin diri ya ke Jogja ya, biar Jogja nggak ada musibah, biar Jawa nggak ada musibah, biar enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi memang harus ada janji yang harus saya tepati, kemudian ada keinginan yang harus saya lunasi, dan juga ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Jadi saya ingin bertemu dengan salah satu ya leluhurku juga sih bisa dibilang gitu, karena dia menganggap aku anaknya katanya, aku cucunya. Jadi ya aku harus ketemu juga
Nggak ada agenda mau ke keraton, ke makam Imogiri dan lain sebagainya. Jujur saya tidak ada agenda ke situ. Memang tujuan awal saya itu awalnya memang hanya ke alun-alun Jogja. Pengen ke situ dari awal, kan videonya sudah Mas Tulus sayangkan kan, yang pengen ke Jogja. Jadi tujuan Mas Tulus itu bukan karena ya kata Mbak Anita Puspa, kalau misalnya apakah disuruh sama Eyang Selo, jawaban aku betul. Tapi kalau disuruh sama Ki Ageng Selo, aku nggak tahu. Karena sampai detik ini aku nggak tahu Ki Ageng Selo dengan Eyang Selo itu sama atau tidak. Karena yang aku kenal adalah Eyang Selo itu bisa megang petir gitu loh. Di mataku yang aku lihat tuh beliau bisa megang petir. Dan ya aku ingat betul pesan beliau, kalau emang kamu takut sama petir, bilang aja kamu cucuku, nanti kamu nggak diapa-apain sama petirnya gitu. Jadi kayak yang ternyata apa yang aku sampaikan itu ternyata ada di dongeng juga. Ada dongeng yang menceritakan soal Ki Ageng Selo tadi, dan hampir sama dengan apa yang aku sampaikan. Tapi jujur aku nggak pernah tahu kalau ada dongeng atau ada cerita masyarakat yang menceritakan soal Eyang Selo tadi. Aku nggak tahu menau soal itu, jadi aku nggak paham. Dan kalau toh sama mungkin hanya kebetulan ya teman-teman. Dan aku tidak memastikan Eyang Selo itu Ki Ageng Selo atau bukan. Aku masih belum ketemu. Nanti jawabannya Mas Tulus akan jawab di Jogja ya. Setelah Mas Tulus ke Jogja, Mas Tulus akan buka cerita semuanya. Kira-kira apakah Eyang Selo atau Ki Ageng Selo? Nah itu yang harus aku cari tahu sebenarnya. Ya, dan terkait dengan tempat yang ada di Selo, yang ada di Boyolali, itu juga Mas Tulus pengen, sebenarnya sih sudah sedikit terbuka sih. Sudah sedikit terbuka dengan apa yang ini, cuman aku belum yakin. Sebetulnya sudah ada clue, saya kok gatalnya jenggotku tak terok. Apa sudah ada clue dan aku sudah mendapatkan jawabannya, tapi aku belum yakin, sehingga aku di Jogja besok akan meyakinkan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan apa Mas Tulus? Ada yang bilang gini, Mas Tulus mau mendem sesuatu ya di alun-alun, silahkan, nanti bisa bila perlu kita live deh. Mas Tulus ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuman berdiri, paling mentok ndongo, hanya itu. Gak ada mau bawa menyan, gak ada bawa kembang, gak akan ada aku nanam sesuatu di lah. Aku ki sopo? Aku bukan masyarakat Jogja, KTP ku lo KTP Lampung. Terus tiba-tiba aku mendem sesuatu di alun-alun Jogja, itu apa nggak nyari masalah namanya? Aku nggak bisa kayak gitu-gitu ya guys. Intinya tujuanku ke Jogja untuk tujuan baik. Salah satunya adalah dengan untuk silaturahmi dengan subscriber yang ada di Jogja. Mudah-mudahan bisa datang, mudah-mudahan bisa silaturahmi, ada manfaat dari pertemuan kita. Itu intinya tujuannya. Kemudian yang kedua adalah ya memang dari awal pengen ke Jogja. Untuk tujuan awalku memang pengen ke situ, dan kalau memang ada waktu sih pengen ke Jogja, pengen ke alun-alun, sekalian refreshing, foto-foto ya toh, terus pengen ke Parangtritis, pengen sekali ke situ. Jadi aku pengen mengantarkan seseorang, mengantarkan sesuatu. Jadi teman-teman, ada beberapa anak-anak Bajang yang ternyata juga memang mereka itu keturunan Jawa yang pengen diantarkan pulang ke kediamannya, tetapi lewat Parangtritis. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi beberapa anak ini ya memang pengennya aku sendiri ke sana. Nah, beberapa hal begini-begini yang kalian nggak pernah sadari sebelumnya kan. Kalian anggap aku makan duit sedekah dan gini. Ya nanti pokoknya ada klarifikasinya lah soal itu. Padahal terkadang aku tuh ngelakuin hal yang justru aku tuh harus ngeluarin duit sendiri untuk anak-anakku gitu loh. Kadang aku ngeluarin duit sendiri untuk sedekah, diam-diam aku pernah bikin ngomong diam-diam, yang paling mentok ya 500 sejuta mesti hilang coy duit. Cuman aku nggak pernah cerita sama kalian. Jadi yang kalian tahu adalah aku tuh bukan sedekah terus, nyari duit sedekah dan lain sebagainya. Yang kalian tahu itu, padahal selebihnya aku juga sering ngelakuin hal-hal yang aku sendiri tuh bingung, ya Allah aku ngotongnya duit sih dengan untuk hal kayak gini gitu loh. Nah ini salah satunya, aku harus ke Jogja untuk melakukan niatku, targetku yang aku sendiri tuh kadang-kadang bingung ngapain sih harus ke Jogja, gimana sih harus ngapain dan lain sebagainya, nggak tahu. Tapi intinya memang aku pengen ke Jogja untuk sebuah misi. Dan aku yakin misinya itu baik, niatku baik, dan insya Allah semuanya akan jadi baik. Aku niatnya hanya seperti itu. Jadi aku berharap jangan ada prasangka apapun ya. Mas Tulus nggak nyanyi, nggak ngobatin orang juga nggak. Jadi memang niat ke Jogja hanya untuk bersilaturahmi dengan ibarat kata ya teman-teman yang ada di sana. Kemudian jalan-jalan juga. Terus ya itu tadi, ada sesuatu. Aku pengen cari tahu soal Eyang Selo dan Ki Ageng Selo nih loh. Apakah mereka sama? Apakah mereka tuh satu sosok atau satu orang? Aku masih pengen cari tahu itu, dan aku masih belum bisa memahami. Aku sudah tahu tetapi belum memastikan, belum berani memastikan karena masih belum yakin. Jadi aku harus meyakinkan diriku dan harus datang langsung ke sana, membenarkan sesuatu, memberikan sesuatu ke Eyang Selo untuk sesuatu yang bermanfaat untuk Pulau Jawa. Ya mudah-mudahan setelah ini ya akan baik-baik lagi lah ya. Dan banyak yang nanya juga, Mas Tulus apakah Gunung Merapi akan begini, Gunung Merapi akan begitu. Aku sebetulnya sudah bikin clue sedikit ke kalian ya, bahwa kalau untuk meletus sih kayaknya belum, tetapi erupsi-erupsi pasti ada, dan itu bukan dalam jangka panjang ya.
Mas Tulus kan bilang dalam jangka pendek akan terjadi sesuatu, tetapi tidak secara besar untuk skala sekarang. Ya, kita nggak pernah tahu ke depannya. Kita nggak pernah ngerti akan ada apa. Sekali lagi, semua haknya Gusti Allah. Mas Tulus nggak pernah memastikan apa yang Mas Tulus sampaikan kok. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Intinya di situ saudaraku, tujuan Mas Tulus adalah untuk sesuatu yang baik, untuk tujuan baik di Jogja nanti. Ada satu misi yang Mas Tulus emban. Doakan Mas Tulus sehat, doakan Mas Tulus lancar, bisa menyampaikan apa yang harus Mas Tulus emban dan apa yang harus Mas Tulus kerjakan. Semoga kalian semua bisa memberikan support ke Mas Tulus. Untuk kalian yang punya kemampuan khususnya itu pasti nanti akan aku pinjam semua untuk menyelaraskan sesuatu, dan mudah-mudahan ini salah satu usaha baik. Mudah-mudahan ini salah satu kegiatan baik yang mungkin bisa Mas Tulus lakukan. Dan walaupun maaf istilah kata nggak ada materi yang aku dapat dari sini, tetapi kepuasan yang aku dapatkan, kepuasan karena aku sudah melakukan sesuatu tadi. Dan aku berharap Allah melihat kegiatanku dan Allah mengerti, Allah menukar dengan pahala dan disampaikan kepada orang tuaku. Hanya itu mauku. Jadi gak usah punya prasangka yang enggak Mas Tulus ke Jogja itu kemana, gak usah. Memang tujuannya kayak gitu. Dan insya Allah kalau memang nanti ada Mas Wardi, kan ada kameramennya ya, jadi kita bawa HP dan nanti bisa divideokan juga. Mas Tulus tuh ngapain aja sih sebetulnya, di mana, terus sama siapa aja, semuanya akan Mas Tulus buka di situ, dan nggak ada yang ditutup-tutupi untuk tujuan aneh-aneh itu enggak. Intinya ada misi gaib yang nggak bisa Mas Tulus jelaskan di sini, sesuatu yang insya Allah untuk memperbaiki, dan mudah-mudahan semua jadi kembali baik ya. Tujuannya baik, jadi niatnya baik, tujuan baik, prasangkanya makanya kalian baik-baik aja. Insya Allah nggak akan ada sesuatu yang aneh-aneh ya. Teman-teman, itu tujuannya. Jadi nggak ada, Mas Tulus ingin menceritakan sedikit ini, bukan berarti ya kebetulan nggak ada video juga, mau bingung mau bahas apa, ya udah bahas ini aja dulu. Nah, nanti bikin video-video lain lagi buat beberapa hari ke depan. Kayaknya Mas Tulus harus maraton nih bikin videonya. Stop sekarang, nanti lanjut lagi, stop sekarang, nanti lanjut lagi. Intinya seperti itu teman-teman. Yang di Jogja bisa ketemu nanti sama Mas Tulus, nanti Mas Tulus kabari. Sampai detik ini Mas Imam juga belum ngabarin. Ada yang sudah nawarin hotel semuanya, tapi belum Mas Tulus terima. Karena Mas Imam sudah kasih waktu duluan, sudah Mas Tulus kasih clue duluan buat cari hotel. Takutnya nanti malah Mas Imam dapat, aku nerima yang sana, Mas Imam udah bayar, kan gak enak ya teman-teman ya. Intinya di situ. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Tujuan Mas Tulus baik untuk ke Jogja, nggak ada tujuan aneh-aneh. Minta doanya supaya Allah menukar dengan pahala untuk kedua orang tuanya Mas Tulus. Matur sembah nuwun. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Yang belum bekerja semoga lekas bekerja. Yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang mungkin saat ini dalam kondisi sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan semoga aku dan kalian semua, termasuk orang-orang yang sedang menonton video ini, termasuk orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari penyakit, virus, covid, bala, dan juga musibah. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Besok kita ketemu di Jogja. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.